Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan pemirsa di mana emiten pertambangan batubara PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau dengan kode saham cuan membukukan kinerja yang menarik di 2022 di mana perseroan berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih mencapai 2.576% pada tahun lalu. Dikutip dari laporan keuangan perseroan, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan menorehkan laba bersih tahun berjalan melesat menjadi 562,42 miliar rupiah atau melesat 2.576% dari realisasi laba bersih di periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya di 21,01 miliar rupiah. Lonjakan laba bersih ini ditopang dari sisi pendapatan yang mengalami kenaikan 277% secara tahunan menjadi 1,51 triliun rupiah dari sebelumnya 402,4 miliar rupiah. Namun di tengah lonjakan pendapatan, beban pokok pendapatan juga mengalami kenaikan di 438,6 miliar rupiah, naik dari sebelumnya 215,1 miliar rupiah. Akibatnya, laba bruto cuan terkerek dari 187,28 miliar rupiah menjadi 1,08 triliun rupiah. Di sisi lain, total aset per 31 Desember 2022 tercatat di 1,74 triliun rupiah, meningkat dari sebelumnya 1,18 triliun rupiah. Liabilitasnya juga turun dari 472,72 miliar rupiah menjadi 465,86 miliar rupiah per akhir Desember 2022. Sebagai tambahan informasi, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau Cuan baru resmi melantai di bursa bulan lalu di 8 Maret 2023 di harga perdana Rp220 per saham. Pada perdagangan 31 Maret 2023, saham Cuan ditutup di level Rp815 per saham. Pencapaian ini membuat harga saham Cuan sudah menguat 270,45% sejak tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pada perdagangan Selasa, 4 April 2022, saham Cuan bahkan menguat 9,26% dalam sehari dan 17,22% dalam sepekan, merespon kinerja yang sangat baik di 2022. Penguatan masih berlanjut hingga sesi 1 5 April 2023 ditutup di level 915 per saham atau menguat 2,23%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, cerita menarik dari emiten cuan merupakan emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia dari tercatat di Bursa Efek Indonesia sampai saat ini pergerakan saham cuan mengalami penguatan yang cukup signifikan dan tampaknya salah satu emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia yang memberikan return yang cukup tinggi pasca tercatat di Bursa Efek Indonesia ataupun juga sebagai emiten pendatang baru. Kita akan coba lihat pergerakan saham cuan di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 920, kemudian saham cuan sempat mengalami, maksudnya lebih kepada penguatan terbatas dan berada di level 905. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, cuan ditutup di level 910 dan di pembukaan sesi kedua ini dibuka di level 915. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham cuan tadi sempat bergerak di zona merah, terutama beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, bahkan sempat menyentuh level terendahnya di 885. Kemudian di menit-menit terakhir penutupan perdagangan sesi kedua, saham cuan kembali berbalik arah ke zona hijau dan akhirnya ditutup menguat di 0,56% dan ditutup kembali di level 900-an atau pas ditutup di level 900 di sesi kedua hari ini. Level tertinggi sempat disentuh di 940 beberapa menit pasca pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham cuan mulai dari tercatat di Bursa Efek Indonesia hingga pada pembukaan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis selanjutnya, di mana di perdagangan Maret, tepatnya di harga IPO, saham cuan berada di level Rp222 per saham. Kemudian pasca IPO mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan menyentuh ke level 770. Perdagangan di 31 Maret sudah menembus di atas 800-an, tepatnya di 815, sementara di 3 April di 810. Kemudian di 4 April di 895 dan perdagangan hari ini penguatan masih terus berlanjut bahkan sudah menembus di atas level 900-an. Ya, sementara di sepanjang perdagangan
posisi saham cuan dalam beberapa waktu terakhir, posisi 900-an untuk saat ini merupakan level tertinggi mulai tercatat sejak di Bursa Efek Indonesia sampai dengan perdagangan hari ini. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada? Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio atau PER dari saham cuan. Ini sudah sangat tinggi, ada di kisaran di 305,00 kali. PSR-nya di kisaran 25,56 kali, sementara PBV-nya ada di kisaran 19,54 kali. Sementara posisi price cash flow ratio atau PCFR dari saham cuan ada di kisaran 1.178,65 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.